Selamat siang Bu Alvince, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Bu, kabar baik Bu, walaupun agak kurang fit sebenarnya, soalnya cuaca di sini sering hujan Bu. Tetap semangat ya, meski badan kurang fit. Oke Bu, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Oh iya Bu, sebelumnya terima kasih sudah boleh meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu. Ya, tidak apa-apa Bu, memang kebetulan saya ada luang waktu. Oke, terima kasih Bu. Hmm, Sebelum lanjut, apa nih harapan Ibu dalam pembicaraan kita nanti? Hmm, Begini Bu, saya berharap pada pembicaraan kita sebentar itu saya akan mendapatkan solusi Bu atas keresahan saya selama ini. Ya, oke, baik. Semoga pada percakapan kita hari ini akan mendapat solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, coba ceritakan permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi saat ini. Nah, begini Bu, ini permasalahan di kelas saya. Saya punya murid di kelas 7 yang menurut saya sebenarnya murid tersebut itu belum layak untuk bisa duduk di bangku kelas 7 SMP. Muridnya yang bagaimana, Bu, hingga Ibu merasa atau menurut Ibu belum layak duduk di bangku kelas 7? Coba Ibu jelaskan lebih detail. Jadi begini Bu, ternyata murid tersebut itu masih sangat lamban dalam membaca maupun menulis. Sehingga pada saat pembelajaran, saya membutuhkan waktu lebih untuk menunggu murid tersebut menulis dan apalagi dalam menyelesaikan soal yang di LKPD. Sehingga hal itu juga berdampak pada penilaiannya, Bu. Terkadang saya jadi nggak enakan dengan guru mapel selanjutnya, Bu, karena jamnya terpakai di mapel saya, begitu, Bu. Jadi salah satu murid Ibu tergolong masih lamban dalam membaca dan menulis. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menurutnya memang dia masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Oke, saya bisa pahami penjelasan Ibu. Nah, sekarang kembali ke cerita tadi. Menurut Ibu, murid yang layak duduk di bangku kelas 7 SMP itu seperti apa? Begini Bu, menurut saya ini ya Bu, murid yang layak di kelas 7 itu adalah murid yang sudah lancar membaca dan juga menulis. Dan selain itu berhubungan dengan mata pelajaran saya ya Bu, saya kan mengajar matematika. Jadi sebenarnya murid yang kelas 7 itu sebenarnya sudah menguasai perkalian 1 sampai 10 di kelas sebelumnya. Oke lah kalau untuk menguasai perkalian, masih bisa saya pakai trik-trik tertentu, Bu. Tapi kalau secara bersamaan masalahnya tidak masih lamban membaca, lamban menulis, juga masih belum menguasai perkalian, saya rasa itu butuh waktu lama, Bu, buat saya di dalam kelas. Baik. Nah, sekarang menurut Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar Ibu dapat mengatasi permasalahan itu? Itulah, Bu, saya juga masih berpikir apa kira-kira yang akan saya lakukan. Nah, oke. Jadi Ibu sudah juga masih dalam tahap memikirkan apa yang akan Ibu lakukan. Nah, saya punya pertanyaan penting buat Ibu. Sejauh ini, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan dari murid tersebut? Hmm, Upaya saya sebelumnya adalah dengan menghubungi orang tuanya agar dapat bekerja sama mendampingi anak tersebut.
agar dapat berlatih membaca dan menulis di rumah. Dan sejauh ini masih belum ada perubahan yang nampak, Bu. Jadi bisa saya tangkap bahwa Ibu sudah berupaya, namun belum membuahkan hasil ya. Ya, begitulah, Bu. Ya, jangan menyerah dulu, Bu. Pasti ada jalan untuk mengatasi masalah ini. Oke, kalau begitu, kira-kira menurut Ibu pendekatan-pendekatan apa yang efektif yang bisa Ibu lakukan agar murid tersebut akan meningkat dalam membaca atau menulis? Setelah saya pikir-pikir lagi ya Bu, mungkin sebaiknya saya berbincang-bincang dengan guru sebelumnya di kelas sebelumnya agar dapat mengetahui lebih detail lagi tentang murid ini. Selain itu, kalau saya pikir juga saya akan berupaya meluangkan waktu khusus dengan murid ini agar dapat mengajarinya supaya bisa lancar Bu membaca dan menulis. Wah, itu ide yang bagus sekali. Itu perlu dicoba. Iya ya Bu, kenapa ya tidak terpikir bagi saya sebelumnya? Wah, mantap, keren Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan ide itu? Kayaknya sesegera mungkin Bu. Saya rasa besok uh, saya akan mulai menghubungi guru kelas sebelumnya dan selanjutnya dalam minggu ini saya akan berusaha membuat jadwal bimbingan khusus dengan murid ini. Oke, baik, luar biasa ya Bu semangatnya. Nah, menurut Ibu nih, siapa yang akan Ibu ajak kerjasama dalam mewujudkan atau membantu Ibu melakukan ide-ide Ibu tadi? Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah agar saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru mapel lainnya, Bu, agar kami boleh bersama-sama memantau dan memotivasi murid tersebut untuk mau semangat belajar. Oke, mantap Bu. Saya sudah penasaran nih bagaimana hasilnya nanti. Nah, Bu, tadi kita sudah ngobrol banyak kan. Menurut Ibu, hal bermanfaat apa yang sudah Ibu dapat berdasarkan percakapan kita ini? Yang saya dapat dari percakapan kita tadi, Bu, pada sebelumnya saya masih bingung apa yang akan saya lakukan terhadap permasalahan ini. Namun setelah percakapan kita tadi, Bu, saya bisa tahu, saya bisa terarah tindakan apa atau pendekatan-pendekatan apa yang akan saya lakukan agar tetap profesional dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru, yaitu tadi sudah dengan pendekatan personal dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, Bu. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak? Puji Tuhan, Bu, yang semula saya rasa resah dan bingung, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali semangat. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya ya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga ikut lega karena Ibu dapat memunculkan ide-ide cermelang seperti tadi, Bu. Oke, kalau begitu selamat beraksi ya, Bu. Dan semoga berjalan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, jika sudah ada hasil, jangan lupa kabari saya ya, Bu. Oke, siap, Bu. Kalau begitu, saya izin live dulu ya, Bu. Ya.